Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang definisi Excel Brick. Apa itu Excel Brick? Apa tujuannya Excel Brick? Dan cabang mana sajakah yang dilakukan Excel Brick? Dan di fase apakah Excel Brick dilakukan? Kita mulai. Jadi Excel Brick adalah salah satu rekayasa dalam berbudidaya anggur di iklim tropis. Karena secara alamiah kita sulit melakukan pengistirahatan pohon di iklim tropis untuk merubah fase dari vegetatif ke generatif, karena di Indonesia selalu bertumbuh atau iklim tumbuh. Jadi berbeda dengan di negara subtropis, ada fase dorman atau tanaman sedang beristirahat. Oke. Jadi Excel Brick secara definisi adalah mempercepat pertumbuhan pohon dengan mengistirahatkan beberapa cabang di bagian pucuk atau ujung. Karena tanaman anggur adalah dominasi apikel, secara pertumbuhannya dia didominasi oleh tunas-tunas pucuk. Jadi berasal dari bahasa Inggris. Dua kata, asal, mempercepat, brick, istirahat. Jadi mengistirahatkan cabang untuk mempercepat cabang lainnya. Fasenya, Excel Brick di fase vegetatif, Excel Brick di fase generatif, dan Excel Brick pasca panen. Kita mulai. Ini pohon anggur yang sedang kita bentuk. Cabang primer kita belokkan, kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder. Ini fase vegetatif. Cabang sekunder ini setelah panjangnya kita inginkan, kita potong. Inilah yang kita sebut brick. Kita istirahatkan. Dengan memotong cabang sekunder ini, maka sejatinya kita sedang menghentikan pertumbuhan dominasi pucuknya untuk memindahkan nutrisi dari cabang sekunder ke cabang-cabang tersier yang sedang kita buat ini. Dengan terhentinya laju nutrisi di cabang sekunder karena kita potong atau break, kita istirahatkan di sini, maka aliran nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang sedang kita bentuk ini. Ini di fase vegetatif. Terpotongnya cabang sekunder mempercepat. Excel potong istirahat. Excel mempercepat terbentuknya cabang tersier ini karena kita potong break. Jadi break kita hentikan, kita istirahatkan pucuknya untuk mempercepat. Ini Excel ya, untuk mempercepat terbentuknya cabang-cabang tersier. Oke. Setelah ini tumbuh, ini tidak merata di atas. Kita melakukan Excel break lagi, mengistirahatkan dengan memotong pucuknya. Nih, ini tuh setelah kita potong tumbuh lagi, kita potong dengan menyisakan 2 atau 3 daun. Nih. Supaya berhenti di sini nutrisinya dan tertahan di batang-batang tersier yang kita buat ini. Tujuan pertama menabung nutrisi di batang-batang tersier ini. Tujuan kedua adalah memindahkan nutrisi agar cabang tersier yang masih tertinggal ini segera menyusul atau mempercepat tumbuh. Sehingga nanti kita akan mendapatkan cabang tersier secara seragam. Ini yang kita sebut Excel Brick di fase vegetatif. Sebelum kita lakukan pemupukan generatif. Di fase ini pupuknya masih pupuk vegetatif dengan kandungan NPK seimbang, natrium, fosfat, dan kalium. Unsur hara makro primer. Selanjutnya, setelah cabang-cabang tersier ini merata, kita masukkan pupuk generatif untuk merangsang perubahan fase dari vegetatif ke generatif, dari fase tumbuh ke fase pembuahan. Untuk merangsang tanaman ini berbuah atau merubah fase dari vegetatif ke generatif, kita mengaplikasikan pupuk dengan kandungan unsur hara, fosfat, dan kalium yang lebih tinggi dengan tidak mengaplikasikan unsur N. Untuk merangsang perubahan fase dari
fase tumbuh ke fase pembuahan, dari vegetatif ke generatif. Ini cell break di tahap vegetatif. Jadi penulisannya asel. Karena kenapa saya membuat video ini? Karena adanya pertanyaan yang sangat bagus yang dilakukan atau ditanyakan oleh salah satu rekan kita. Om, saya mencari definisi asal break sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh rekan-rekan pengangguran. AXLE, axel, atau AXEL, axel, break. Nggak ketemu dan nggak ada kaitannya dengan tanaman anggur. Sebenarnya penulisannya adalah asel, ACCL, ACCEL, asel, break. Jadi mengistirahatkan untuk mempercepat, mengistirahatkan cabang primer di fase vegetatif atau cabang sekunder untuk mempercepat terbentuknya cabang tersier. Oke, setelah terbentuk cell break lagi adalah mengistirahatkan pucuk-pucuk untuk menabung nutrisi agar cabang-cabang tersier lebih cepat terisi nutrisi di sini, sehingga ketika kita pangkas tanaman lebih cepat dalam proses pembuahannya. Ini cell break pada fase vegetatif. Cell break pada fase generatif seperti ini. Tanaman sudah berbuah. Kita memelihara 9-15 daun setelah buah ini. Ujungnya ini kita potong. Nih. Ini ya, kita potong. Ini cell break di fase generatif. Untuk apa? 15 daun yang ada ini setelah buah ini adalah untuk memasak nutrisi untuk mencukupi kebutuhan tumbuh kembang buah ini sampai matang. Jadi pertumbuhan buah ini sampai dari tumbuh sampai pengisian buah dan pematangan membutuhkan minimal 9-15 daun untuk memasak nutrisi yang dibutuhkan oleh buah ini. Kita lebih mementingkan daun setelah buah daripada daun sebelum buah ini kita buang, nggak ada masalah. Seiring dengan aliran nutrisi ke ujung dan ujungnya terhenti, nutrisi yang diolah cukup banyak dia dikembalikan ke batang dan buah anggur yang teraliri cabang ini, teraliri nutrisi, dapat maksimal kebutuhan nutrisinya dan mendapatkan buah dengan kualitas yang bagus seperti ini. Ini cell break di fase generatif. Oke, lalu cell break selanjutnya, kita merekayasa di iklim tropis dengan tidak memotong di ujungnya, tetapi kita melakukan stres air. Seiring dengan tanaman kita lakukan stres air, sebelum stres air sudah kita pupuk, kita berikan pemupukan, sebelum kita melakukan pemangkasan pembuahan, kita lakukan stres, maka secara alamiah pucuk-pucuk ini akan kering dan mati. Seiring dengan kita menghentikan penyiraman, tanaman menjadi stres dan daun mulai menguning dan menggugur. Nah, di fase itu, semua nutrisi yang ada di daun dikembalikan ke cabang. Seperti itu. Inilah break atau istirahat dengan cara stres air, karena di Indonesia tidak ada iklim atau tidak termasuk iklim subtropis, sehingga kita tidak mendapatkan fase dorman. Karena itulah kita merekayasa dengan melakukan stres air. Seiring dengan tanaman stres ini untuk bertahan hidup, maka dia akan mengembalikan nutrisi ke batang. Dengan demikian kita bisa melakukan pemangkasan yang lebih pendek, karena sejatinya kita melakukan stres adalah menarik nutrisi dari ujung supaya segera kembali ke batang dan mendekat ke cabang sekunder. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pemangkasan pendek, wajib melakukan stres air karena nutrisi biar kembali dulu. Kenapa kita selama ini sering melakukan pemangkasan di panjang? Karena nutrisi berada di sini. Kita tidak bisa memaksa pangkas pendek. Kecuali melakukan stres air. Kalau stres air, dia nutrisi akan segera kembali. Seiring tanaman mendekati kematian atau stres, dia akan menggugurkan sebagian daunnya dan mengembalikan nutrisi ke batang untuk bertahan hidup. Karena itulah bisa kita melakukan pemangkasan pendek. Breaknya adalah dengan stres air. Nah, setelah stres air dengan waktu tertentu, tanaman sudah mulai menguning, kita siram kembali dengan air biasa, karena air adalah transporter bagi nutrisi. Tanaman akan aktif kembali dan menggunakan nutrisi yang kita aplikasikan sebelumnya atau pupuk sebelum di fase stres untuk menjadi lebih bertenaga dan memiliki daya dorong untuk tumbuh lebih baik, sehingga
kita mendapatkan pertumbuhan yang bagus dan buah yang bagus di fase generatif atau pemangkasan pembuahan. Itu. Jadi sampai di sini jelas ya kawan-kawan. Jadi Acel Brick adalah dua kata, berasal dari bahasa Inggris, acel dan brick. Acel adalah mempercepat, brick adalah istirahat. Jadi dikaitkan dengan dalam budidaya tanaman anggur, menjadi pengertiannya adalah kita mengistirahatkan beberapa pucuk cabang dengan memotong maupun melakukan stres air untuk mempercepat pertumbuhan dan proses pembentukan cabang, mempercepat perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Seiring dengan Acel Brick yang kita lakukan di ujung, maka batang ini akan terisi nutrisi. Seiring dengan daun yang banyak terus berfotosintesis mengolah nutrisi, pucuknya terhenti, dia akan mencari pucuk yang masih aktif. Nah, di sana ada tersier yang masih tertinggal, dia akan lebih cepat tumbuh seiring dengan istirahatnya cabang-cabang yang sudah ideal. Dan nutrisi yang diolah di batang ini akan tersimpan di batang, sehingga kita mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam dan mendapatkan hasil yang lebih baik ketika kita lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi Acel Brick kita lakukan di beberapa tahap, di fase vegetatif, generatif, dan pasca panen. Ketika pasca panen, buah sudah kita panen, tanaman kita pupuk kembali, lalu kita istirahatkan. Kita pupuk 4 kali, kemudian kita istirahatkan untuk nanti tanaman bertenaga kembali ketika kita lakukan pemangkasan pembuahan kembali. Jadi Acel Brick kita lakukan di 3 tahap di iklim tropis. Ini pengalaman saya dan inilah yang saya lakukan. Jadi di fase vegetatif, proses pembentukan cabang, proses pembentukan tajuk, baik sekunder maupun tersier, pada fase pembuahan seperti itu, dan pasca panen. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.